Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah safiyhi wa habibi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man min jami'i ummati amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek TNI AD Bekang Cibarusah Asri yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian kita pada malam ini memasuki malam tanggal 12 di bulan Safar tahun 1443 Hijriah. Sebagaimana biasa, kita awali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita, juga saudara kita, senantiasa oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Juga mudah-mudahan ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dijadikan orang-orang yang istiqomah. Tilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, bali rabbi kullu hamdin jalla ayyasurahu ad idha
Ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wa salatullahi taghsha asrafa segenap jamaah majlisul ilmi rahimakumullah wa hadakumullah. Di akhir zaman sekarang ini kita sudah berada di akhir zaman. Rasulullah pernah bersabda, ana akhirul anbiya, aku adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah ke alam dunia. Wa antum akhirul umam, dan kalian adalah umat yang terakhir. Wala nabiyya ba'di, dan sekali-kali tidak ada nabi lagi sesudahku. Jadi posisi kita umat manusia yang hidup di alam dunia sekarang ini, posisinya sudah berada di akhir zaman, di mana di akhir zaman ini akan muncul berbagai macam kejadian-kejadian aneh, akan muncul berbagai macam fitnah, bahkan akan muncul manusia-manusia yang notabene oleh manusia lainnya dikatakan sebagai ulama, namun justru mereka akan merusak agama. Maka oleh karenanya di akhir zaman ini sangatlah amat tidak aneh jika bermunculan ulama-ulama yang sesat dan menyesatkan umat. Ulama-ulama yang sesat dan menyesatkan umat itu disebut al-ulama ussu. Ulama su artinya ulama busuk, ulama buruk, ulama yang jahat. Kejahatan ulama, kebusukan ulama, keburukan ulama su itu akan lebih jahat dari manusia yang terjahat. Sehingga dalam salah satu hadis, baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita umat manusia yang hidup di akhir zaman ini. Beliau bersabda, wa syarru man tahta adimis sama al ulama ussu. Kata beliau,
dan seburuk-buruknya makhluk, sejahat-jahatnya makhluk, sebusuk-busuknya makhluk yang hidup di kolong langit, yang hidup di atas permukaan bumi, yang hidup di alam jagat raya ini. Kata beliau, al ulama usu, yaitu ulama su. Min indihim tahrujul fitan, kata Nabi. Dari mulut mereka akan keluar berbagai macam fitnah agama. Wa ta'udu bihim, dan pada akhirnya fitnah itu akan kembali kepada mereka. Maka seyogyanya kita umat Islam yang hidup di akhir zaman ini harus waspada, harus tetap ekstra hati-hati terhadap ulama usul yang dallun mudillun, yang sesat dan menyesatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita merujuk, mereferensi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Uqaili dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u umana'ur rusul malam yukhaliqus sultana wa yudakhilud dunya fa idza khalatus sultan wa dakhalud dunya faqad khanur rusul. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Uqaili dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, al ulama'u umana'ur rusul. Ulama itu adalah kepercayaan para rasul. Jadi yang menjadi kepercayaan para rasul, yang menjadi kepercayaan para nabi adalah para ulama. Bahkan kalau kita melihat hadis riwayat yang lainnya, ulama itu dikatakan sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Artinya para ulama itu adalah orang-orang yang meneruskan, yang melanjutkan perjuangan dakwah para nabi, perjuangan dakwah para rasul untuk menegakkan agama Allah di muka bumi, liiqamatid din, untuk menegakkan agama Allah, liiqamatis sidqi, untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Maka ulama disebut warasatul anbiya dalam salah satu hadis. Artinya pewaris para nabi, pewaris para rasul. Jadi kata Rasulullah, ulama itu adalah kepercayaan para rasul. Artinya para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah ke alam dunia dengan membawa agama Allah, yaitu agama Islam, mereka telah mempercayakan kepada para ulama untuk meneruskan, melanjutkan perjuangan dakwah mereka. Ulama akan tetap, sampai kapanpun ulama akan tetap menjadi kepercayaan para rasul sepanjang atau selama para ulama itu tidak bersatu dengan para penguasa yang jolim dan tidak memilih perkara duniawi. Nah, sepanjang ulama itu tidak bersatu dengan para penguasa yang jolim,
sepanjang ulama itu tidak memilih perkara duniawi, tidak memilih jabatan, tidak memilih pangkat, tidak memilih harta, tidak memilih dunia, maka ulama yang seperti ini tetap kapasitasnya, posisinya, kedudukannya, statusnya tetap menjadi kepercayaan para rasul. Akan tetapi realitanya, kenyataannya di zaman sekarang ini banyak ulama-ulama yang sudah tidak lagi memegang kepercayaan dari para rasul, sudah tidak lagi memegang amanah yang telah diamanahkan oleh para rasul kepada mereka, sehingga tidak sedikit di zaman sekarang ini ulama yang lebih cenderung memilih dunia, kemewahan dunia, kesenangan dunia, lebih memilih jabatan, pangkat, bahkan sampai rela untuk merusak agamanya sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan realitanya tidak sedikit di zaman sekarang ini ulama yang kata Nabi dalam hadis ini khalatus sultan. Mereka bersatu dengan para penguasa yang zalim, bahkan mereka bergabung bersatu dengan orang-orang kafir, yang notabene orang-orang kafir ini mereka adalah musuhnya Allah dan musuhnya orang-orang yang beriman, dan mereka sampai kapanpun akan berusaha untuk melenyapkan ajaran Islam di muka bumi. Lihat adanya surat 2 Al-Baqarah ayat 217. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit di zaman sekarang ini ulama yang bersatu dengan orang-orang munafik. Bahkan mereka bekerja sama dengan solid mendukung program orang-orang kafir, mendukung program orang-orang munafik, dalam rangka untuk step by step, kalilan pak kalilan, sedikit demi sedikit, bagaimana caranya menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam, bagaimana caranya menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Luar biasa para jamaah. Maka kita harus waspada, harus hati-hati ketika melihat ulama yang kelakuannya, perbuatan seperti itu. Dan sekarang mulai nampak, kelihatan banyak. Kita bisa membedakan mana ulama yang tetap menjadi kepercayaan para rasul dan mana ulama yang telah mengkhianati para rasul. Nah, itu ulama yang pertama. Ulama yang menjadi kepercayaan para rasul apabila ulama itu mereka tidak bersatu dengan para penguasa yang zalim, apabila mereka tidak cenderung lebih memilih perkara-perkara yang bersifat duniawi, mereka lebih mengutamakan agamanya, mereka lebih mengutamakan untuk tetap istiqomah memperjuangkan agama Allah. Nah, sepanjang ulama ini tetap istiqomah memperjuangkan agama Allah, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan di muka bumi, maka sepanjang itu pula berarti ulama yang seperti ini tetap menjadi kepercayaan para rasul. Akan tetapi sebaliknya, kata Nabi dalam hadis ini, fa'ija khalatus sultan, maka apabila para ulama itu mereka bersatu dengan para penguasa yang zalim, bekerja sama
dengan para penguasa yang jolim, dengan orang kafir, dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang munafik, untuk menghancurkan Islam, untuk melenyapkan cahaya Allah di muka bumi, untuk melenyapkan agama Allah di muka bumi. Apabila mereka seperti itu bersatu dengan para penguasa yang jolim, bekerja sama dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, wadahulu dunia, dan mereka lebih cenderung memilih kesenangan dunia, lebih cenderung memilih jabatan ketimbang menyelamatkan agamanya. Kata Nabi, kalau ulama sudah seperti ini, kata Nabi dalam hadis ini dengan tegas, beliau mengatakan, faqad khanur rusul, maka sungguh ulama yang seperti ini, mereka benar-benar telah mengkhianati para rasul. Nah, setelah kita mendapatkan penjelasan ini, setelah kita mendapatkan pencerahan ini, berarti kita bisa menyimpulkan. Jadi di akhir zaman ini secara global, secara integral, secara universal, secara menyeluruh, secara mendunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di India, di berbagai belahan dunia, secara global ulama terbagi dua. Yang pertama, al ulama'u umana'ur rusul, ulama yang tetap komitmen, konsisten, istiqomah memegang kepercayaan para rasul, ulama yang tetap memegang amanah dari para rasul, yaitu tetap mereka berjuang untuk menegakkan agama Allah. Mereka tidak memilih dunia, tidak memilih jabatan, tidak memilih kekayaan. Mereka tetap istiqomah menjadi warasatul anbiya, menjadi penerus atau pewaris para nabi. Itu ulama golongan pertama. Dan ulama yang seperti ini sekarang sedikit. Kebanyakan ulamanya ya gitulah. Banyak ulama yang koplak sekarang. Para jamaah, ulama yang gak jelas, pelintat pelintut. Kemarin bilang haram, sekarang bilang halal. Pelintat pelintut. Udah nggak bisa dipercaya ini ulama kayak gini. Mereka mempermainkan hukum Allah, mereka berani merubah hukum Allah sesuai dengan kepentingan tujuan mereka. Untuk mencapai tujuannya mereka sampai berani mengorbankan agama, sampai berani merubah hukum agama. Ya ulama pesanan lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ulama khanur rusul. Yang kedua adalah ulama yang berkhianat kepada para rasul. Ulama yang berkhianat kepada rasul ini, mereka ciri-cirinya kata Nabi dalam hadis ini, kholatus sultan wadahulu dunya. Ciri-cirinya itu, ciri-ciri ulama yang berkhianat kepada para rasul, ciri-ciri ulama yang tidak memegang amanah dari para rasul, ciri-ciri ulama yang tidak memegang kepercayaan dari para rasul. Ciri-cirinya yang paling menonjol dua kata Nabi. Pertama, kholatus sultan, mereka bersatu dengan para penguasa yang jolim. Kalau bersatunya dengan para penguasa yang adil, itu masih mending. Tapi kalau bersatunya dengan para penguasa yang jolim, itu berbahaya. Yang kedua cirinya, dahulu dunia. Mereka lebih cenderung memilih kenikmatan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia, harta, tahta, dan wanita. Mereka tidak peduli dengan keselamatan agama. Mereka tidak peduli dengan keselamatan keimanan, keislaman umat Islam. Yang penting mereka mendapatkan harta banyak, uang banyak, jabatan tinggi, hidup mewah, masa bodoh dengan agama. Nah, ulama yang seperti ini sudah mengkhianati kepada para rasul. Jadi kita harus bisa membedakan mana ulama yang harus kita ikuti dan mana ulama yang harus kita jauhi. Mana ulama yang harus kita cintai dan mana ulama yang boleh kita benci. Tentu ulama yang wajib kita ikuti, ulama yang wajib kita cintai adalah ulama yang tetap komitmen, konsisten menjadi kepercayaan para rasul,
tetap istiqomah menegakkan agama Allah, tetap istiqomah memperjuangkan agama Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Yaitu ulama-ulama yang warasatul anbiya, ulama-ulama yang menjadi pewaris para nabi, ulama-ulama yang melanjutkan perjuangan dakwah para nabi, ulama-ulama yang dibenci oleh orang-orang kafir, ulama-ulama yang dibenci oleh orang-orang munafik. Ulama yang seperti ini yang harus kita ikuti, yang harus kita jadikan guru, yang harus kita jadikan pembimbing. Karena ulama yang seperti ini insya Allah akan menghantarkan kita untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun harus tahu mana ulama yang harus kita jauhi, kita hindari, kita dibolehkan untuk membencinya. Kenapa? Karena mereka sudah berkhianat kepada para rasul. Karena mereka sudah berani merubah hukum Allah. Yang halal mereka katakan haram, yang haram mereka katakan halal. Mereka berani merubah hukum muka Allah karena untuk kepentingan mereka. Nah, mereka sudah tidak takut lagi kepada Allah. Nah, ulama seperti ini boleh kita benci karena mereka telah berkhianat kepada para rasul, karena mereka telah berbuat durhaka kepada Allah, berani merubah hukum Allah, karena mereka adalah ulama usu, ulama yang dolun mudilun, sesat menyesatkan umat. Jadi artinya enggak semua ulama harus kita ikuti, enggak semua, karena memang kenyataannya seperti itu. Di akhir zaman ulama terbagi dua. Rasulullah bersabda, sinfani minan nas, ija saluha saluhan nas, wa ija fasadan nas, al ulama wal umara. Rasulullah menegaskan dalam hal ini dua golongan besar di alam dunia. Apabila dua golongan ini baik, apabila dua golongan ini benar, apabila dua golongan ini lurus, maka akan menjadi baik pula lah kehidupan umat manusia. Sebaliknya apabila dua golongan ini rusak, dua golongan ini sesat, dua golongan ini jahat, zalim, maka akan menjadi rusak pula lah kehidupan umat manusia. Dua golongan tersebut yang dimaksud oleh Nabi adalah al ulama wal umaro, para ulama dan para pemimpin. Ini kalau para ulama pemimpinnya baik, menjadi baik pula kehidupan manusia. Tapi kalau para ulama dan para pemimpinnya busuk, jahat, zalim, maka akan terjadi kekacauan, akan terjadi pertumpahan darah di mana-mana karena kezaliman merajalela. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita setiap selesai sholat berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalan benar, ke jalan yang Engkau ridhoi, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, oleh para rasul, oleh para siddiqin, oleh para syuhada, oleh para ulama yang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman kita nanti di dalam sorga. Bacalah doa ini setiap selesai sholat, dan di dalam sholat pun kita selalu membaca doa tersebut. Ketika kita baca Fatihah ayat 6 berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirnya mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah
siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil